Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para jamaah ingkang kula hormati, kula panjenengan sami sampun rampung nglampahaken siyam Ramadan, ugi sampun kliwat ulan Syawal. Sakmenika alhamdulillah sampun mlebet ulan Dzulqa'dah. Nek cara Jawane ulan Selo nggih. Ulan Selo insyaallah sekedap malih ugi badhe kita lebeti ulan Dzulhijjah utawi ulan besar nggih. Di dalam bulan Dzulhijjah ada syariat untuk melaksanakan sholat Idul Adha lan termasuk rangkaian ibadah kurban utawi udhiyah. Pramila saking menika Bapak Ibu para jamaah, wekdal menika kita badhe membahas fikih berkaitan kalih kurban utawi udhiyah, supados kula panjenengan sami memahami tuntunan ibadah kurban menika sesuai kalih ajaran tuntunan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Kalau wau kajian sampun dibikak kalih basmalah napa dereng? Dereng nggih. Monggo Bapak Ibu sareng-sareng kita wiwiti, kita mulai kajian kita kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim nggih. Mugi-mugi niki mangke cekap wekdalipun kangge pembahasan nggih. Maksimal ngantos jam pinten niki mangke Ustaz Nasir? Jam 09.00 nggih. Menawi mboten cekap nggih mangke sak cekapipun mawon insyaallah nggih. Kita akan usahakan untuk secepatnya nggih. Pengertian rumiyin kita pahami udhiyah niku utawi mangke hari rayanipun disebut adha nggih. Itu pengertiannya adalah hewan ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik nggih, mboten namung hari raya Idul Adha nggih, termasuk hari tasyrik. Hari tasyrik menika tanggal 11 kali 11 lan 13 bulan Dzulhijjah utawi ulan besar nggih. Dados wonten sekawan dinten kula panjenengan sami saged nglampahaken penyembelihan hewan kurban. Tujuan dilaksanakannya ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih niku. Ayat ingkang memerintahkan kurban nggih menika surat Al-Kautsar ayat kaping kalih. Nggih menika a'udzubillahi minasyaitonir rajim fasholli li rabbika wanhar nggih. Maka salatlah untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban nggih atau berkurbanlah ngoten. Berikutnya tentang keutamaan ya. Biasanya memang ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu mempunyai fadilah utawi keutamaan-keutamaan okay. Dan itu macamnya banyak sekali. Untuk keutamaan ibadah kurban okay, bahwa menyembelih kurban menika termasuk amal soleh yang paling utama. Ibunda kita inggih menika Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari nahar, maksudnya pada hari raya Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah, maksudnya menyembelih kurban, maka hendaknya kalian merasa senang karenanya. Yaitu hadis tersebut dianggap lemah oleh Syekh Al-Albani, namun hal tersebut tidak membuat keutamaan berkurban ini menjadi hangus. Para ulama telah menjelaskan bahwa menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha lebih utama daripada sedekah yang senilai dengan hewan kurban itu. Atau hewan kurban
atau harga hewan kurban, atau bahkan sedekah yang lebih banyak daripada nilai hewan kurban itu. Karena maksud terpenting dalam berkurban adalah mendekatkan diri kepada Allah, ya. Dan kurban itu sendiri juga artinya adalah mendekatkan diri, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berasal dari kata qoribun, ya, artinya dekat, ya. Karena maksud terpenting dari berkurban adalah mendekatkan diri kepada Allah. Di samping itu menyembelih kurban lebih menampakkan syiar agama Islam dan lebih sesuai dengan sunnah, ya. Berikutnya adalah hukum. Bagaimana hukum berkurban? Para ulama berbeda pendapat dalam hal hukum berkurban ini, ya. Ada dua pendapat. Bismillah. Pendapat pertama mengatakan bahwa berkurban itu wajib bagi orang yang mampu, ya, mempunyai kelapangan rezeki, ya. Jadi pokoknya sudah mampu, hukumnya wajib, ya. Ya. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Man kana lahu sa'atun ayyudhhiya wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Hakim, ya. Yang artinya barang siapa yang mempunyai kelapangan, keluasan, namun tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Itu kata Rasulullah, artinya tidak dianggap pengikut beliau, tidak mengikuti sunnah beliau, begitu, ya. Sehingga para ulama dari hadis ini menganggap wajib, gitu. Pendapat yang kedua, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama, mengatakan bahwa hukum berkurban itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan atau dianjurkan untuk dikerjakan. Berdasarkan dalil juga, ya, dengan riwayat dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya aku sedang tidak akan berkurban, padahal aku adalah orang yang mempunyai kelapangan, ya. Itu aku lakukan karena aku khawatir kalau tetanggaku mengira kurban itu adalah wajib bagiku. Nah, jadi ini ada dua pendapat. Ya, tentunya kalau kita memang sudah mempunyai kemampuan, akan lebih baik kalau berkurban. Tuh, okay. Berikutnya, nah ini juga yang penting kita ketahui, hewan yang boleh digunakan untuk kurban. Hewan kurban itu hanya boleh dari kalangan, istilahnya adalah bahimatul an'am, atau hewan ternak, yaitu onta, sapi atau kambing. Onta, sapi atau kambing. Bahkan sekelompok ulama meriwayatkan adanya ijma atau kesepakatan bahwasanya kurban tidak sah kecuali dengan hewan-hewan tersebut, ya. Dalilnya adalah di dalam surat Al-Hajj ayat 34, Allah menegaskan, dan bagi setiap umat kami berikan tuntunan berkurban agar kalian mengingat nama Allah atas rezeki yang dilimpahkan kepada kalian berupa hewan-hewan ternak, bahimatul an'am, gitu, ya. Ada seorang ulama namanya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa jika seandainya ada kurban, orang yang berkurban dengan jenis hewan lain yang lebih mahal daripada jenis ternak tersebut, maka kurbannya tidak sah. Misalnya dia lebih memilih untuk berkurban dengan seekor kuda,
yang harganya 10.000 real, sedangkan seekor kambing harganya hanya 300 real. Ya, jadi bukan berarti itu kalau kurbannya kuda itu sah dan lebih utama, tidak, itu tidak sah gitu. Jadi tadi unta, sapi atau kambing. Saking kerek diangkat dulu. Kemudian berikutnya satu ekor kambing untuk satu keluarga. Ya, kita pahami dulu bahwa satu ekor kambing itu sudah cukup untuk satu keluarga. Ya, satu kambing cukup untuk kurban satu keluarga dan pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak atau bahkan yang sudah meninggal dunia. Yang hidup berkurban itu keluarganya yang sudah meninggal pun mendapatkan keutamaannya. Sebagaimana hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu yang mengatakan pada masa Rasulullah, ya, seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Ya. Bahkan Nabi itu berkurban untuk seluruh umatnya, untuk dirinya dan seluruh umatnya. Suatu ketika beliau hendak menyembelih kambing kurban, sebelum menyembelih beliau mengatakan, ya Allah, Allahumma inni kurban, ya, dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Hadza anni wa an ummati ma lam yudhi, kan begitu. Kurban ini ya Allah dariku dan juga dari umatku yang tidak mampu berkurban, gitu. Ya. Sedangkan yang dimaksud kambing hanya boleh untuk satu orang, sapi untuk 7 orang, unta untuk 10 orang, itu maksudnya adalah biaya pengadaannya. Jadi bukan berarti kalau kambing pahalanya hanya untuk satu orang yang berkurban, tidak, ya. Itu untuk sekeluarga, jadi sudah cukup. Jadi bukan berarti kalau misalnya anggota keluarga ada 3, 4 atau 5 masing-masing berkurban, tidak perlu. Cukup satu kambing sudah cukup. Biaya pengadaan kambing hanya boleh dari 1 orang. Biaya pengadaan sapi hanya boleh dari maksimal 7 orang dan seterusnya, maksimal. Ya, nanti kita bahas lagi berikutnya. Ketentuan untuk sapi dan unta. Seekor sapi dijadikan kurban untuk 7 orang, sedangkan unta untuk 10 orang. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dahulu kami pernah bersafar, melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW, lalu tibalah hari raya Idul Adha, maka kami pun berserikat, berkumpul, urunan, 10 orang untuk kurban seekor unta. Sedangkan untuk seekor sapi kami berserikat atau urunan untuk 7 orang, ya, maksimal. Dalam masalah pahala, ketentuan kurban sapi sama dengan ketentuan kurban kambing. Artinya urunan 7 orang untuk kurban seekor sapi pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga dari 7 orang yang ikut urunan. Jadi misalnya sapi 1 itu dari nama-nama A, B, C, D, E dan seterusnya sampai 7. Tidak perlu disebutkan 1 itu bapak ini dan ibu itu, tidak perlu. Kalau mereka satu keluarga, cukup 1 saja. Pahalanya sudah mencakup 1 keluarga. Dan itu maksimal kalau sapi 7 orang, tidak boleh dari 8 orang. Gitu. Kalau kurang bagaimana? Boleh saja. Ya. Yang penting nanti hewan kurbannya itu memenuhi syarat. Di berikutnya nanti akan dijelaskan. Sedangkan kalau kambing dari 1 orang, gitu.
Bagaimana dengan arisan kurban kambing? Ya. Mengadakan arisan dalam rangka berkurban masuk dalam pembahasan berhutang untuk kurban. Karena hakikatnya arisan adalah hutang. Sebagian ulama menganjurkan untuk berkurban meskipun harus hutang. Kalau menurut pendapat Imam Ahmad menyarankan agar orang yang tidak memiliki biaya akikoh agar berhutang dalam rangka menghidupkan sunnah akikoh di hari ke-7 setelah kelahiran. Sebagian ulama menyarankan untuk mendahulukan pelunasan hutang daripada berkurban. Ya. Ulama yang namanya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan jika orang punya hutang maka selayaknya mendahulukan pelunasan hutang daripada berkurban gitu. Nah, perbedaan pendapat ini didasari oleh perbedaan dalam memandang keadaan orang yang berhutang. Sikap ulama yang menyarankan untuk berhutang ketika berkurban dipahami untuk kasus orang yang keadaannya mudah dalam melunasi hutang atau kasus hutang yang jatuh temponya masih panjang. Ya. Sedangkan anjuran sebagian ulama untuk mendahulukan pelunasan hutang daripada berkurban dipahami untuk kasus orang yang kesulitan melunasi hutang atau hutang yang menuntut segera dilunasi. Dengan demikian, jika arisan kurban kita golongkan sebagai hutang yang jatuh temponya panjang atau hutang yang mudah dilunasi, maka berkurban dengan arisan adalah satu hal yang baik, boleh gitu. Jadi karena kalau untuk langsung sekaligus itu tidak mampu, maka caranya adalah arisan. Boleh gitu. Jadi ini menurut pendapat yang kedua tadi. Wallahu alam ya. Tapi kalau mempunyai kemampuan langsung tentu lebih baik langsung gitu ya. Kami tambahkan sedikit kalau di sekolah. Sekolah itu kadang-kadang kan ada urunan dari siswa untuk membeli kambing. Nah, itu bagaimana? Gitu. Itu tidak masuk karena kambing pengadaannya adalah oleh satu orang gitu. Jadi kalau siswa di sekolah itu urunan untuk membeli kambing, itu tidak bisa dikatakan sebagai kurban. Ya. Tapi baik-baik saja untuk latihan berkorban. Sisi edukasinya di situ. Ya, sifat mendidiknya di situ. Tapi tidak bisa dikatakan secara syar'i itu sebagai kurban karena pengadaan satu kambing hanya boleh dari satu orang. Itu. Sedangkan kalau siswa sekian banyak urunan untuk membeli kambing lalu itu disembelih sebagai kurban tidak bisa. Tapi sebagai latihan berkurban baik-baik saja, boleh-boleh saja. Sekarang kalau korban kerbau, teng mriki mboten wonten tapi nggih kerbau nggih. Nek jaman riyen tasih wonten tapi sakniki kadose pun mboten wonten kerbau nggih. Itu bagaimana hukumnya? Ya. Kerbau dan sapi memiliki perbedaan dalam banyak sifat sebagaimana kambing dengan domba, wedhus Jawa kali wedhus gibas gitu. Namun Allah Subhanahu wa taala telah merinci penyebutan kambing dengan domba tetapi tidak merinci penyebutan kerbau dengan sapi sebagaimana disebutkan dalam surat Al-An'am 143. Apakah boleh berkorban kerbau? Ini seandainya ada kerbau gitu. Di tempat-tempat tertentu masih ada gitu. Kemudian jawabannya adalah jika hakikat kerbau termasuk sapi sama dengan sapi, maka kerbau sebagaimana sapi. Namun jika tidak, maka jenis hewan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah jenis hewan yang dikenal oleh orang Arab pada waktu itu. Sedangkan kerbau tidak termasuk hewan yang dikenal oleh orang Arab begitu. Sehingga kesimpulannya bahwa korban kerbau hukumnya sah karena kerbau sejenis dengan sapi, termasuk bahimatul an'am tadi itu. Jadi sama dengan wedhus Jawa kali wedhus gibas niku mawon. Apalagi kalau sapinya juga walaupun macam-macam jenis tapi masih sapi Brahma, sapi
limusin, ya, macam-macam kan itu. Makin gemuk, makin sehat, makin baik. Tentu harganya juga makin mahal kan begitu. Jadi kesimpulannya boleh kalau kita misalnya tidak punya sapi tapi punya kerbau, boleh gitu. Dagingnya katanya seratnya lebih besar-besar kerbau itu, okay. Ya, itu urunan kurban satu sekolah ini yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Sudah saya jelaskan urunan kurban satu sekolahan, ya. Saya kira kita lewati. Ini mungkin yang juga perlu kita cermati Bapak Ibu. Kurban untuk orang yang sudah meninggal, bagaimana hukumnya? Nah, gitu. Orang yang meninggal bukan sebagai sasaran kurban utama, namun statusnya mengikuti kurban keluarganya yang masih hidup. Berkurban jenis ini dibolehkan dan pahala berkurbannya meliputi dirinya dan keluarganya meskipun ada yang sudah meninggal. Artinya yang berkurban itu adalah orang yang hidup atas nama orang yang hidup, gitu. Berkurban khusus untuk orang yang telah meninggal. Jadi kita kurban untuk orang tua, atas nama orang tua kita yang sudah meninggal misalnya begitu, ya. Tanpa adanya wasiat dari orang yang sudah meninggal itu, sebagian ulama mazhab Hambali menganggap ini sebagai satu hal yang baik dan pahalanya bisa sampai kepada mayit sebagaimana sedekah atas nama mayit. Namun sebagian ulama bersikap keras dan menilai perbuatan ini sebagai satu bentuk bid'ah, mengingat tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Tidak ada riwayat bahwasanya beliau berkurban atas nama istri beliau Khadijah yang sudah wafat, paman beliau Hamzah, atau kerabat lainnya yang mendahului beliau SAW. Berkurban khusus untuk orang yang meninggal karena mayit pernah mewasiatkan agar keluarganya berkurban untuknya jika dia meninggal, maka berkurban untuk kasus ini dibolehkan jika dalam rangka menunaikan wasiat. Cung, tulung umpomo semben aku wis kapundhut urung sempat kurban, tulung aku kurban no yo. Itu umpamanya gitu. Maka anaknya melaksanakan wasiat itu. Wasiat. Memang ada pesan seperti itu. Jadi melaksanakan kurbannya karena adanya wasiat. Tapi kalau tidak ada seperti itu, tidak boleh kita kerjakan. Itu Bapak Ibu. Ya. Karena kita berkurban, itu tadi di muka, itu pahalanya untuk keluar kita dan satu keluarga kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, gitu. Tapi atas namanya itu harus atas nama orang yang hidup, kecuali kalau ada wasiat dari orang yang sudah meninggal. Nah, berikutnya adalah umur hewan kurban. Ini menyangkut sah atau tidaknya kurban yang kita kerjakan. Yang pertama, untuk hewan unta dan sapi, Rasulullah bersabda, janganlah kalian menyembelih kurban kecuali untuk musinnah. Kecuali apabila itu menyulitkan bagi kalian, maka kalian boleh menyembelih domba jaza'ah. Ya. Apa itu musinnah? Ya. Musinnah adalah hewan ternak yang sudah dewasa. Dengan rincian, umur minimal unta adalah 5 tahun. Umur minimal sapi 2 tahun. Umur minimal kambing Jawa, wedhus Jawa sing panganane rambanan niku adalah 1 tahun, sedangkan umur minimal domba atau wedhus gibas 6 bulan atau disebut jaza'ah. Itu minimalnya. Makin dewasa makin baik, gitu. Ya. Bagaimana dengan cacat hewan kurban? Ya. Cacat hewan kurban itu dibagi menjadi 3 kategori.
Ya. Yang pertama, cacat yang menyebabkan tidak sah untuk kurban. Yang kedua, cacat yang menyebabkan makruh. Makruh kurang baik, tidak utama kalau digunakan untuk berkurban. Dan yang ketiga, cacat yang tidak berpengaruh pada hewan kurban namun kurang sempurna. Ya. Untuk cacat yang menyebabkan tidak sah untuk berkurban, itu yang pertama, buta. Matanya hewan kurban tersebut buta. Buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. Walaupun untuk itu kita tidak harus membawanya ke dokter mata, tidak harus. Pokoknya sudah, ini juga kita ketahui pada umumnya. Termasuk tadi ini Bapak Ibu, umur itu, jangan kalau kita beli di pasar nanti ini akte kelahirannya tanggal berapa dan tahun berapa, nggak usah gitu kan. Itu bakul sudah ngerti, kambing itu berapa tahun, sapi berapa tahun sudah ngerti. Jenengan pun mempersulit diri tanya akte kelahirannya segala, ndak ada ya. Jadi umur bisa diketahui dari biasanya istilahnya nopo? Kowel, kowel. Kalau kambing sungune semalik, nah itu sudah makin jos itu kan begitu. Ya. Ya, jadi buta sebelah saja tidak boleh, apalagi kalau buta kedua-duanya. Ya. Yang kedua, sakit dan tampak sekali sakitnya, nggak sehat. Dulu ada PMK, penyakit mulut dan kuku pada sapi pada waktu itu. Nah itu kalau sudah mendapat penjelasan dari dokter hewan itu sakit, biasanya tidak direkomendasikan, tidak boleh ya, karena mengandung penyakit ya. Ada pernah antraks itu juga, itu tidak boleh ya. Yang ketiga, pincang dan tampak jelas pincangnya. Pincang yang membuatnya tidak bisa berjalan normal, tidak boleh digunakan untuk berkurban. Baru kelihatan pincang dan bisa berjalan dengan baik, boleh dijadikan hewan kurban. Ya, masih bisa berjalan. Kemudian yang keempat, hewan yang sangat tua. Tadi minimal umur, tapi kalau sudah sangat tua, apalagi tidak punya sum-sum tulang, itu juga tidak boleh dijadikan hewan kurban. Ya. Jika ada hewan yang cacatnya lebih parah dari 4 jenis itu, maka lebih tidak boleh lagi digunakan untuk berkurban. Gitu. Jadi kita perhatikan ini karena menyangkut ibadah. Kalau tidak memenuhi syarat kan tidak sah. Yang kedua, cacat yang menyebabkan makruh. Ya, untuk berkurban makruh saja, tapi masih sah. Yang pertama, sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong, telinga. Ya. Kemudian yang kedua, tanduknya pecah atau patah. Nah, itu kan tidak pengaruh sebetulnya karena dagingnya kan ya masih tetap utuh ya. Telinga ya, tidak masalah kan begitu. Kemudian yang ketiga, cacat yang tidak berpengaruh pada hewan kurban, artinya boleh dijadikan untuk kurban namun kurang sempurna saja. Selain 6 jenis cacat di atas atau cacat yang tidak lebih parah dari itu, maka tidak berpengaruh pada status hewan kurban. Contoh, ya, hewan tidak bergigi atau ompong, ya, tidak mempunyai ekor, misalnya buntung, ya, bunting ini kenapa Bapak Ibu? Meteng, ya, berarti tidak harus jantan sebetulnya, tapi nanti ada pembahasannya lagi. Tidak berhidung misalnya begitu, ya, itu boleh tapi tidak sempurna. Nah, kita kalau bisa ya mencari yang sempurna lah, ya, gede, gagah, blingah mestinya begitu. Bobotnya makin banyak, maka daging yang bisa dibagikan juga makin banyak, gitu. Ya. Hewan yang disukai atau lebih utama untuk dikurbankan, ya, itu yang mana? Dijelaskan di dalam surat Al-Hajj ayat yang kedua bahwa
hendaknya kita berkurban dengan hewan yang gemuk dan sempurna, tidak ada cacatnya sama sekali tadi itu. Allah berfirman, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan hati. Ya. Berdasarkan ayat ini, maka Imam Syafi'i menyatakan bahwa orang yang berkurban disunahkan untuk memilih hewan kurban yang besar dan gemuk. Ya, sementara sahabat Abu Umamah bin Sahal mengatakan, dahulu kami di Madinah biasa memilih hewan yang gemuk dalam berkurban, dan memang kebiasaan kaum muslimin ketika itu adalah berkurban dengan hewan yang gemuk-gemuk. Di antara ketiga jenis hewan berkurban, maka menurut mayoritas ulama yang paling utama tentunya adalah unta, kemudian sapi, dan yang terakhir kambing. Itu jika biaya pengadaannya masing-masing ditanggung oleh satu orang. Satu orang berkorban unta lebih utama daripada berkorban sapi. Tapi satu orang berkorban dengan sapi lebih utama daripada kambing. Kenapa? Ya mudah saja. Daging yang bisa dibagikannya akan lebih banyak. Baik, kita lanjutkan. Apakah harus jantan? Kan gitu. Selama ini kalau kita beli hewan kurban kan jantan. Sebetulnya tidak ada ketentuan jenis kelamin hewan kurban, apakah jantan atau betina, boleh kedua-duanya. Rasulullah SAW bersabda, ini tapi tentang akikoh ya, hanya menyebutkan begini, akikoh untuk anak laki-laki 2 kambing dan anak perempuan 1 kambing, tidak jadi masalah jantan maupun betina gitu. Maka begitupun dengan kurban seperti itu. Namun kenapa kok jantan? Pada umumnya hewan jantan itu lebih baik dan lebih mahal dibandingkan hewan betina. Oleh karena itu tidak harus jantan, namun jantan lebih diutamakan. Nah, di samping itu ya, menurut Dinas Pertanian ya, itu biasanya memang tidak disarankan betina, bahkan mungkin ada semacam ketentuan tidak boleh betina. Ya, nanti bisa mengurangi populasi hewan ternak gitu. Ya. Yang kedua dikhawatirkan bunting gitu, ya. Kalau bunting kok yo gak tega dengan yang dikandungnya itu begitu. Daripada was-was begitu, biasanya lebih baik kalau jantan. Ya, jadi seperti itu. Nah, berikutnya larangan bagi orang yang hendak berkurban. Itu ada 2. Ya, yang pertama memotong kuku. Yang kedua memotong rambut. Seluruh rambut yang tumbuh. Ya, baik rambut kepala, rambut ketiak maupun di anggota tubuh yang lain. Ya. Dasarnya adalah hadis dari Ummu Salamah, istri Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, apabila engkau telah memasuki 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, artinya mulai tanggal 1 Dzulhijjah nanti, sedangkan di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah dia menyentuh sedikit pun bagian dari rambut dan kulitnya. Artinya tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut. Dan larangan ini hanya berlaku untuk kepala keluarga, artinya orang atas nama orang yang akan berkurban, tidak untuk seluruh anggota keluarganya. Nah, gitu. Meskipun Bapak Ibu para jamaah, dari hadis ini pula kemudian nanti dipahami lain gitu, bahwa tidak boleh memotong kuku dan rambut. Itu maksudnya adalah hewan kurbannya, bukan orang yang berkurban. Wallahu alam ya. Tapi kalau kami sendiri cenderung memandang yang tidak boleh motong kuku dan rambut itu ya orang yang berkurbannya. Ini termasuk masalah ta'abudi ya, masalah peribadatan yang kita tidak
selalu mengetahui kenapa harus begitu. Ya namanya syariat merintahkan seperti itu ya kita patuhi. Jadi sekali lagi ada pendapat yang mengatakan yang tidak boleh dipotong kuku dan rambutnya itu hewan kurbannya gitu. Wallahu alam. Waktu dan tempat penyembelihan kurban. Waktunya ya tadi tanggal 10 sampai tanggal 13. Kebetulan tahun ini hari raya Idul Adha sesuai maklumat dari pimpinan pusat Muhammadiyah ditetapkan hari Jumat tanggal 6 Juni ya. 6 Juni 2025 itu hari Jumat. Nah monggo kalau misalnya cukup waktunya karena hari Jumat bisa dilaksanakan. Kalau kira-kira tidak cukup, boleh besoknya sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Gitu. Ya. Dan sebetulnya ketika hari raya itu jatuh pada hari Jumat, boleh tidak diselenggarakan sholat Jumat gitu. Boleh ya. Tapi biasanya di sini tetap dilaksanakan ya sholat Jumatnya ya gitu. Ya, malah kalau nanti ditiadakan itu malah banyak warga jamaah yang kecelik nanti sudah berangkat Jumatan tidak ada sholat Jumat gitu, okay. Rasulullah menyebutkan setiap hari tasyrik adalah hari untuk menyembelih kurban ya. Boleh dilakukan siang atau malam sebelum terbit fajar, tapi setelah dilaksanakan sholat Id di hari tanggal 10 Dzulhijjahnya itu gitu. Nah, setelahnya boleh di siang atau malam. Tempatnya adalah dianjurkan menyembelih hewan kurban di tanah lapang seperti tempat sholat Id dilaksanakan. Boleh juga di tempat manapun yang disukai baik di rumah maupun di tempat lain. Boleh. Intinya itu syiar ya begitu yang harus dipublish begitu ya disampaikan kepada kaum muslimin ya. Kemudian berikutnya tata cara penyembelihannya. Yang pertama disunahkan bagi pemilik kurban menyembelih sendiri kurbannya. Itu yang paling utama. Ya. Tapi saya kira tidak semua pekurban itu mempunyai nyali untuk menyembelih sendiri hewan kurbannya. Ya. Maka boleh juga diwakilkan kepada orang lain. Ya. Seperti disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa pada saat kurban Rasulullah pernah menyembelih beberapa unta kurbannya dengan tangan beliau sendiri. Kemudian sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk disembelih gitu ya. Jadi boleh juga satu orang berkurban lebih dari satu ekor hewan kurban itu boleh gitu ya. Jika pemilik kurban tidak bisa menyembelih sendiri, sebaiknya datang untuk melihat proses penyembelihan. Itu kalau bisa. Jadi tidak bisa menyembelih sendiri, tapi dianjurkan untuk melihat proses penyembelihannya. Yang berikutnya, hendaknya memakai alat yang tajam untuk menyembelih. Jadi jangan sampai tumpul sehingga nanti boten pedot-pedot. Uratnya itu tidak putus-putus, kasihan hewan kurbannya. Jadi kita harus memastikan sudah diasah sebelumnya secara tajam ya, dan itu memudahkan untuk mempercepat putusnya urat leher dari hewan kurban itu. Ya, jangan disiksa ya. Kita juga harus mempunyai peri kehewanan dalam hal ini ya. Ya. Kemudian yang berikutnya membaca Bismillahi wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar ketika menyembelih itu ya. Kemudian nanti kalau urunan ya disebutkan semua yang urun itu dibacakan begitu. Ya. Bismillahi wallahu akbar hadza min 1 2 3 sampai 7 itu dibacakan gitu. Yang terakhir membaringkan sembelihan di atas lambung kirinya dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian pisau ditekan dengan sangat kuat supaya cepat putus gitu. Ya. Idealnya itu kalau bisa sekali langsung putus. Kalau tidak maksimal 3 kali biasanya sudah harus putus. Jangan sampai dihongok-hongok sampai berapa kali nggak putus-putus sekali lagi, kasihan hewan kurbannya. Ya.
Bolehkah mengucapkan sholawat ketika menyembelih? Nah, ini juga harus kita perhatikan Bapak Ibu, karena sekali lagi ini adalah masalah ibadah yang harus sesuai tuntunan Nabi. Tidak boleh mengucapkan sholawat ketika hendak menyembelih karena dua alasan. Yang pertama, tidak terdapat dalil bahwa Nabi mengucapkan sholawat ketika menyembelih, sementara beribadah tanpa dalil adalah perbuatan yang dilarang. Itu istilahnya disebut bid'ah, ya, gitu. Ya. Tadi yang dibaca apa? Bismillahi wallahu akbar itu. Bisa jadi orang akan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi sebagai wasilah ketika berkurban, atau bahkan membayangkan Nabi ketika menyembelih, sehingga sembelihannya tidak murni untuk Allah. Itu kita khawatirkan seperti itu. Jadi karena ini sekali lagi adalah masalah ibadah ya Bapak Ibu, ya. Jadi harus sesuai dengan tuntunan. Berikutnya, bagaimana cara memanfaatkan daging kurban hasil sembelian? Ya. Yang pertama, dimakan sendiri bersama keluarganya. Bahkan sebagian ulama menyatakan pekurban atau sahibul kurban wajib makan bagian hewan kurbannya. Termasuk dalam hal ini adalah berkurban karena nazar menurut pendapat yang benar. Jadi untuk orang yang berkurban. Yang kedua, hasil sembelihan dapat disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Berarti orang miskin, orang fakir miskin. Yang ketiga, menghadiahkan daging kurban hasil sembelihan kepada orang kaya. Jadi beda dengan zakat. Kalau zakat itu kan hanya untuk fakir miskin, ya. Tapi kalau kurban ini orang fakir miskin, orang kaya boleh menerima semua, ya. Kemudian yang berikutnya, menyimpan daging kurban untuk bahan makanan di hari lain, ya. Namun penyimpanan ini hanya dibolehkan jika tidak terjadi musim paceklik atau krisis pangan. Kalau pada saat itu terjadi krisis pangan, maka tidak boleh disimpan seperti itu, harus dibagikan ketika itu sampai habis begitu. Nah, tapi kalau kita insya Allah itu tidak sampai terjadilah gitu ya. Jadi ini mungkin anggapan sebagian orang yang pekurban tidak boleh makan daging kurban itu tidak benar. Yang benar adalah boleh untuk orang yang berkurban, untuk fakir miskin, untuk orang yang bukan miskin, semuanya boleh. Bagaimana memberikan daging kurban kepada orang kafir, ya, orang non muslim? Pendapat mazhab Malikiyah makruh, ya. Pendapat mazhab Syafi'iyah haram, ya, jika kurban dilaksanakannya kurban wajib, termasuk kurban nazar. Makruh untuk kurban yang sunnah. Sementara itu Imam Malik mengatakan daging kurban diberikan kepada selain mereka, orang kafir, lebih aku sukai, ya. Jadi itu menurut kami ya tidak perlulah kita mengambil memberikan bagian dari kurban kepada orang non muslim, itu tidak perlu, ya. Itu terjadi perbedaan pendapat. Lebih baik kita yang aman-aman saja, yang lebih selamat, tidak perlu, ya, karena ini ibadah. Ya, ini ibadah, ya hendaknya ya kita laksanakan sesama muslim. Nah, kalau mau berbagi dengan mereka ya selain kurban gitu saja, ya. Karena kebetulan misalnya miskin misalnya, jadi jangan dari bagian kurban gitu. Nah, ini mungkin juga yang perlu kita perhatikan, adanya larangan mengupah jagal dengan bagian hewan sembelian, ya. Ini disebutkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau pernah diperintahkan Nabi untuk mengurusi penyembelihan untanya agar membagikan seluruh bagian dari sembelihan unta tersebut, baik yang berupa daging, kulit maupun pelana, dan dia tidak boleh memberikannya kepada jagal barang sedikit pun. Kalaupun diberi itu bukan karena sebagai jagalnya, ya sebagaimana yang lainnya diberi begitu. Adapun bagi orang yang memperoleh hadiah atau sedekah daging kurban
dibolehkan memanfaatkannya sekehendaknya, bisa dimakan atau dijual setelah diterima. Akan tetapi tidak diperkenankan menjualnya kembali kepada orang yang memberi hadiah. Ya kan lucu. Saya berkurban, kemudian saya hadiahkan kepada Pak Karno misalnya, lalu Pak Karno menjualnya lagi kepada saya, kan ya lucu itu kan begitu. Kan gitu, tidak seperti itu, ya. Menyembelih 1 ekor kambing untuk konsumsi panitia saja, atau panitia dapat jatah khusus, ya. Jadi panitia atau jagal dalam pengurusan hewan kurban adalah wakil dari sohibul kurban, bukan amil dalam zakat. Berbeda, ya. Karena statusnya yang bukan amil, maka panitia kurban jagal tidak diperkenankan mengambil bagian dari hewan kurban sebagai amil, ya. Tetapi yang dibolehkan ya dia memperoleh bagian saja, kan begitu, ya. Ini mungkin yang perlu kita terus syiarkan, terus kita perkenalkan begitu, sehingga jangan sampai itu menjadi berlebihan, ya, menjadi berlebihan gitu. Jadi kalau sudah seperti itu, nanti yang dibagikan itu bisa berkurang, ya, sehingga akibatnya manfaatnya kurang luas gitu. Ya, meskipun kadang-kadang ini juga terjadi kontroversi, ya, nah, tapi perlu kita biasakan. Berikutnya ini solusi untuk masalah kulit hasil sembelian, yaitu dengan cara kita kumpulkan semua kulit kepala, kaki hewan kurban, lalu ditunjuk sebagian orang, perwakilan orang miskin misalnya sebagai sasaran penerima kulit, tidak perlu diantar ke rumahnya, cukup menghubungi mereka dan sampaikan bahwa panitia siap menjualkan kulit yang menjadi hak mereka. Dengan demikian status panitia adalah sebagai wakil dari pemilik kulit untuk menjualkan kulit, bukan wakil dari sahibul kurban. Atau yang kedua, serahkan sebagian atau semua kulit ke yayasan Islam sosial seperti pesantren, panti asuhan, kemudian boleh dijual oleh mereka. Karena itu hadiah kepada mereka sebagai pemberian bagi mereka yang mereka kemudian boleh menjualnya sekalipun. Jadi seperti itu. Jadi statusnya adalah sudah menjadi milik mereka gitu. Nah, ini kenapa kok harus susah-susah begitu ya, sekali lagi karena kita ingin ittiba, mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW. Nah, berikutnya juga mengirimkan sejumlah uang untuk dibelikan hewan kurban di tempat tujuan di luar daerah pemilik kurban atau disembelih di sana, atau mungkin mengirimkan hewan hidup ke tempat lain untuk disembelih di sana. Ya, ini terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ada yang membolehkan secara mutlak, ya. Sebagian ada yang menasihatkan agar tidak mengirim hewan kurban selain ke tempat tinggalnya. Bahkan ulama Syafi'iyah mengharamkannya. Ya. Ya, kesimpulannya boleh, ya, sah, meskipun itu terjadi perbedaan pendapat. Namun menurut kami ini juga tergantung kondisi, ya, kondisi. Contoh Bapak Ibu, ya, contoh Bapak Ibu, di pesantren saya dan Ustadz Nasir ini, di sana itu biasa setiap tahun memperoleh hewan kurban dari luar negeri, dari Singapura. Karena di Singapura itu orang-orang Muslim di sana kaya raya, ya, sementara jumlahnya sedikit. Ya, kalau misalnya disembelih di sana, malah tidak ada yang menerima daging kurbannya, ya, karena selebihnya adalah non Muslim yang tadi hukum memberikan pada orang kafir tidak boleh, kan begitu. Sehingga akhirnya hewan kurban tersebut dikirimkan kepada tempat lain. Contohnya adalah pesantren kami dulu. Jadi itu rutin setiap tahun mendapatkan kiriman hewan kurban, ya, atau dalam bentuk uang untuk dibelikan hewan kurban di sana, begitu. Ya, tidak maslahat justru kalau
dilaksanakan kurban itu di tempat pemilik hewan kurban itu. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi ini tidak bisalah kita hukumi secara hitam putih begitu. Jadi harus kita sesuaikan dengan kondisi begitu ya. Atau di satu tempat itu kurban sudah melimpah, di tempat lain sangat kekurangan ya. Maka lebih maslahat kalau kemudian sebagian hewan kurban itu dikirim kepada tempat yang minim kurban itu akan lebih manfaat begitu ya. Wallahu alam. Jadi itu Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, pembahasan kita berkaitan dengan masalah kurban ini. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan, pemahaman bagi kita sehingga kita bisa berusaha semaksimal mungkin agar ibadah yang satunya ini betul-betul sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi kita Rasulullah SAW, sehingga dapat betul-betul sesuai tujuannya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang berikutnya sesuai dengan anjuran tadi, supaya ada respon dari Bapak Ibu, kalau mungkin masih ada 1-2 hal yang ingin didiskusikan, dipertajam lewat tanya jawab, kami berikan kesempatan. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang kami sampaikan kaitannya dengan kurban. Yang pertama adalah terkait dengan kurban. Biasanya orang memahami kurban ini satu kambing nanti di sananya dinaiki 1 orang, kemudian sapi 7 orang. Nah, apakah itu ada dalil pasti yang memastikan seperti itu apa tidak? Kemudian yang kedua, biasanya gini Ustaz, sapi ketika dibeli oleh panitia misalnya dalam kondisi yang normal, baik-baik saja, posisi bagus, sapinya bagus dan sebagainya. Akan tetapi kadang-kadang itu terjadi salah pengiriman, barangkali diturunkan dari mobil, kemudian umpama saja kakinya patah. Nah, apakah hal ini bisa dikategorikan sebagai hewan kurban yang cacat atau tidak? Ini kan berisiko kan. Awalnya kan sudah bagus, kan? Tapi dalam pengiriman kadang sapi itu ada yang nakal, ada yang nurut dan sebagainya. Sehingga ini butuh penjelasan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tidak ada dalil seperti itu Pak Suroto. Jadi yang terkait dengan 1, 7 dan 10 itu maksudnya adalah pengadaannya ya. Jadi untuk masalah pahala itu tetap untuk satu keluarga ya. Jadi jangan khawatir nanti yang berkorban 1 orang tapi yang menaiki itu dia dan seluruh anggota keluarganya. Kalau bahasanya tadi adalah menaiki gitu, tapi intinya yang mendapatkan pahala begitu. Jadi tidak ada penjelasan seperti itu ya. Kalau untuk sapi 7 itu maksudnya bukan hanya 7 orang, 7 keluarga. 7 keluarga itu mendapatkan pahala darinya. Begitu pula dengan unta ya. Jadi yang terkait dengan 1, 7 dan 10 itu hanya pengadaannya. Kambing tidak boleh diadakan oleh lebih dari 1 orang kan begitu. Sapi maksimal 7 orang, unta maksimal 10 orang. Bagaimana kalau misalnya 2 orang saja sudah mampu membeli sapi? Ya boleh-boleh saja, jangankan 2, 1 saja boleh kan begitu. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, sapi ketika dibeli dalam keadaan baik, tapi ketika proses penurunan dan sebagainya ternyata ada sesuatu yang menyebabkannya tidak sebaik yang awal, itu tidak termasuk kategori cacat ya. Jadi kalau keadaan awalnya itu bagus, termasuk memenuhi syarat tadi itu, ya sudah, itu sah begitu kan. Itu kecelakaan atau insiden kecil, tidak mempengaruhi ya, tidak mempengaruhi. Jadi tetap bisa digunakan untuk berkurban. Jadi bukan cacat dari bawaannya,
tapi hanya karena insiden kecil tadi itu, jadi tidak ada masalah. Karena itu biasanya pekurban berhati-hati baru menyerahkan hewan kurbannya itu pada saat hari hanya atau maksimal 1 hari sebelumnya, supaya menghindari hal-hal tadi itu begitu. Demikian Pak Suroto penjelasannya. Monggo kalau masih ada yang lain. Monggo Pak. Karena namanya akikah. Akikah kan biasanya 7 hari setelah kelahiran. Nggih. Tapi kadang-kadang itu 10 tahun, 20 tahun baru diakikah. Yang kedua, kadang itu sudah meninggal dunia, lahir bapak diakikah. Padahal belum pernah diwasiat. Yang saya tahu itu kebanyakan orang seperti itu. Coba minta keterangannya. Baik, nggih. Untuk akikah itu memang tuntunannya adalah bayi lahir ke-7, ke-14 dan ke-21. Ya. Jadi mungkin karena hari ke-7 itu belum mampu membeli kambing, boleh di hari ke-14-nya. Atau belum juga di hari ke-21. Jadi kelipatan 7-nya begitu, ya. Kalau tidak mampu bagaimana? Ya tidak apa-apa, itu kan sunnah Pak, ya, sunnah. Tapi kalau mampu baiknya dikerjakan 2 ekor untuk bayi laki-laki, 1 ekor untuk bayi perempuan, ya. Tapi kalau lebih dari itu, ya boleh-boleh saja karena familinya banyak, tetangganya banyak, bayinya perempuan 1 ekor kambing nggak cukup, nambah boleh begitu, atau tidak harus kambing, yang tambahannya itu boleh daging sapi juga boleh, tapi yang untuk yang utamanya adalah kambing karena memang tuntunannya seperti itu, ya. Nah setelah itu kalau tidak melaksanakan, tidak perlu melaksanakan. Jadi bukan berarti dulu pada waktu lahir itu belum diakikoi, baru besar diakikoi, tidak perlu, apalagi sudah meninggal, tidak perlu, tidak ada tuntunannya untuk itu. Jadi terus bagaimana dulu tidak, ya sudah, memang dulu keadaannya tidak mampu dan sebagainya. Nah sekarang ada kesempatan untuk melaksanakan kurban, tapi tidak sama dengan akikah, itu beda, 2 ibadah yang berbeda. Ngoten nggih, tadi yang pertanyaan kedua? Yang sudah meninggal. Oh iya, tidak boleh Pak. Tidak boleh, jadi tidak boleh. Kurban saja tidak boleh kecuali ada wasiat tadi itu. Kecuali ada wasiat. Jadi seperti itu penjelasannya. Oke. Sampun, wonten malih? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengajukan pertanyaan bukan saya pribadi tetapi bisa dipahami oleh jamaah. Nggih. Pertanyaan saya, ada orang meninggal tapi belum waktunya meninggal. Kata orang Jawa bisa dikatakan bunuh diri atau kendat. Nggih. Nggih. Yang saya tanyakan, bagaimana menurut Islam minta dasarnya dari Al-Quran atau Al-Hadis supaya dipahami oleh jamaah. Sekian. Nggih. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada batas waktu hidupnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajalnya, maka mereka tidak dapat memajukan maupun memundurkan ajal tersebut. Jadi ini termasuk rahasia ilahi, termasuk ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Seseorang tidak bisa mempercepat ajalnya atau melambatkan. Kalau sudah waktunya ya waktunya. Jadi oleh karena itu, kalau kita misalnya melakukan melawan takdir itu, mempercepat, ya, kalau memang belum ditakdirkan ya nggak akan terjadi Pak, gitu. Ya,
Sebaliknya kalau sudah waktunya, walaupun diupayakan dengan berbagai usaha, tetap tidak akan bisa. Walaupun berobat sampai ke Singapura, ke Amerika, kalau sudah waktunya tetap tidak bisa, begitu. Bagaimana dengan orang yang kendat bunuh diri? Itu termasuk perbuatan dosa, ya, termasuk perbuatan dosa karena dia melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam ayat Allah juga menegaskan wala tai'asu mir rauhillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Biasanya orang yang kendat kan orang yang putus asa. Ya, seberat apapun masalah kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diberikan hidup itu harus bersyukur karena masih bisa mempunyai kesempatan untuk taubat, begitu, ya. Yaitu tadi walikulli ummatin ajal la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, ya. Jadi setiap umat mempunyai ajal yang tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Walaupun mati bunuh diri, ya, yang dimaksud dosa adalah proses dia mengakhiri hidupnya itu yang tidak boleh, gitu. Tapi kemudian dia mati, ya ajalnya memang sudah di situ, gitu. Walaupun bunuh diri, tapi kalau belum ajal nggak akan mati. Wonten apa boten tiyang kendat tapi boten sios mati? Wonten toh? Lah dereng ajale. Tapi kok ada yang kendat dan mati, ya sudah ajalnya situ. Tapi kita mati maupun tidak mati, yang menyebabkan kita berpahala atau berdosa itu adalah perbuatan kita. Nah, perbuatan kendat itu adalah perbuatan yang dosa, tidak boleh. Dalilnya, ya. Jadi di dalam kehidupan itu kita tidak boleh mencampakkan diri kita pada kebinasaan. Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Jangan campakkan dirimu pada kebinasaan, pada kematian. Itu dalilnya, Pak. Tidak boleh kendat itu dalilnya. Jangan campakkan dirimu pada kebinasaan, kematian. Tidak boleh, gitu.